Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di media edukasi video kami. Belajar aktif, belajar di rumah saja, belajar secara virtual yang menyenangkan. Video pembelajaran pertama, perkembangbiakan tumbuhan. Dalam video ini, kita akan belajar bersama tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Kemudian, kita juga belajar tentang jenis-jenis penyerbukan dan perantara penyerbukan. Tonton videonya sampai habis ya. Oh iya, sebelum mulai belajar, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi dengan dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. 1. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara perkawinan. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif umumnya dicirikan dengan adanya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Perhatikan gambar bunga berikut. Sebuah bunga terdiri atas beberapa bagian. Benang sari dan putik adalah alat kelamin pada bunga. Putik merupakan alat kelamin betina, sedangkan benang sari adalah alat kelamin jantan. Sekarang cobalah perhatikan lebih lanjut tentang bagian-bagian bunga berikut. Ini adalah kepala putik, dan ini adalah tangkai putik. Ini adalah kepala sari, ini adalah tangkai sari. Ini adalah bakal biji, ini adalah bakal buah. Ini adalah dasar bunga, dan ini adalah tangkai bunga. Ini adalah kelopak bunga. Dan ini adalah mahkota bunga. Nah, itulah tadi bagian-bagian bunga. A. Proses perkembangbiakan secara generatif. Perhatikan gambar bunga tersebut. Gambar bunga tersebut merupakan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Akibat dari penyerbukan akan terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dengan serbuk sari. Selanjutnya, biji dan buah akan berkembang. Kemudian biji tumbuh menjadi kecambah. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Kemudian tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Ini adalah proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan yang diawali dengan penyerbukan, pembuahan hingga menjadi tumbuhan dewasa. Jenis-jenis penyerbukan. Ada beberapa jenis penyerbukan. Di antaranya, perhatikan video berikut ini. Macam-macam penyerbukan. 1. Penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang lain yang masih dalam satu tumbuhan. 3. Penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. 4. Penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik di bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Berikutnya, kita akan pelajari tentang perantara penyerbukan. Berikut ini adalah beberapa perantara penyerbukan. Pertama, penyerbukan dengan bantuan hewan. Kedua, penyerbukan dengan bantuan angin. Ketiga, penyerbukan dengan bantuan air. Dan keempat, penyerbukan dengan bantuan manusia. 2. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tanpa perkawinan. Contoh bagian tumbuhan yang dapat dijadikan alat perkembangbiakan vegetatif adalah sebagai berikut. 1. Spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Contoh tumbuhan yang menghasilkan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. 2. Tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tumbuh induk tumbuhan. Contohnya, tunas pada tumbuhan pisang dan bambu. 3. Akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contoh rizoma adalah akar tinggal pada lengkuas, jahe, dan kunyit. 4. Umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya adalah umbi batang pada kentang, ubi jalar, dan bengkuang. 5. Umbi lapis. Umbi lapis sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Contohnya adalah umbi lapis pada bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. 6. Umbi akar.
Umbi akar merupakan akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya umbi akar pada singkong dan wortel. 7. Tunas adventif. Tunas adventif terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Contohnya tunas adventif cocor bebek terdapat di daun dan tunas adventif sukun terdapat di akar. 8. Geragi. Geragi merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi dan rumput teki. B. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Perkembangan vegetatif buatan merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan ini dapat dilakukan dengan cangkok. Ada beberapa tahap dalam mencangkok. 1. Dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. 2. Dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus. 3. Dahan dibungkus dengan plastik dan diberi lubang-lubang kecil. 4. Setelah beberapa hari akan tumbuh muncul di dahan yang ditutup plastik tersebut. Kelima, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di dalam tanah. Ada beberapa kelebihan tanaman hasil mencangkok. Yang pertama, yaitu berbuah lebih cepat dibandingkan jika ditanam dari biji. 2. Memiliki sifat yang sama dengan induknya. Tapi ada juga kerugiannya loh. Kerugiannya adalah akar tanaman kurang kuat dan umur tanaman lebih pendek. 2. Setek. Setek merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Syarat utama tumbuhan yang dapat disetek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Berikut ini tahap-tahap setek batang. 1. Dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. 2. Tanamlah hasil potongan tersebut di tanah yang subur atau di dalam pot. 3. Akar akan muncul dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. 3. Menyambung. Tujuan dari perkembangbiakan tumbuhan secara menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Beberapa langkah dalam menyambung. 1. Potonglah batang tanaman berbentuk huruf V untuk batang bawah. Potonglah batang tanaman berbentuk V terbalik untuk batang atas. 2. Sambungkan kedua batang tanaman lalu ikatlah dengan plastik. 4. Okulasi. Tujuan okulasi adalah memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul, gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Berikut ini adalah tahap-tahap okulasi. 1. Iris kulit batang induk. 2. Iris kulit tanaman yang memiliki tunas selebar irisan pada tanaman induk. Kemudian irisan yang memiliki tunas ditempelkan pada tanaman induk. 3. Ikatkan bagian atas dan bawah tunas dengan plastik. Tunas yang ditempel akan tumbuh. Kelima, merunduk. Merunduk merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Syarat utama tumbuhan dapat dikembangkan dengan cara merunduk adalah masih memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk antara lain arbe, stroberi, dan apel. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.